Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Anwar, mahasiswa UMM jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Eh, Maksud dari saya mengundang Bapak dalam Zoom ini adalah untuk mini wawancara, yaitu menanyakan sebuah pertanyaan, perbedaan susunan organisasi pemerintahan di pusat dan di daerah. Eh, Ya, Silakan Bapak untuk menanggapi pertanyaan tersebut. oke. Eh, Sistem pemerintahan di pusat memang secara garis besar dengan di daerah sama saja. Kalau kita lihat dari bagannya, dari struktur organisasinya, di pemerintah pusat itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tiga kelompok, sorry, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dulu sebelum undang-undang 5 di amandemen, pimpinan tertinggi yaitu MPR. Di bawahnya MPR ada DPR dan DPD. Nah, sekarang karena amandemen itu dilaksanakan pertama itu 1999, kemudian 2000, 2001 dan 2002 terakhir. Sekarang kedudukan pimpinan tertinggi di negara kita itu sama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tadi saya sampaikan yang legislatif itu MPR, DPR, dan DPD. Kemudian yang eksekutif itu ada presiden, wakil presiden, dan di bawahnya ada beberapa menteri. Uh, ada menteri pertahanan dan sebagainya. Kemudian yudikatifnya itu ada MA, kemudian ada MK, kemudian ada YK. Untuk lebih detailnya lagi, mungkin nanti Mas Saiful bisa browsing tugas dan tanggung jawabnya, wewenangnya per apa namanya tadi, per bagian tadi. Kemudian uh, tahu bahwa tugas dan fungsinya legislatif tadi secara garis besarnya adalah membuat undang-undang. Kemudian eksekutif tugasnya adalah pelaksana, sebagai pelaksana atau pemegang kendali negara kita, yaitu presiden. Uh, Tugas cakupannya lebih luas seperti itu kalau eksekutif. Kemudian tadi yudikatif adalah pengawas undang-undang. Jadi apa yang dilaksanakan oleh presiden selalu diawasi oleh tadi yudikatif, ada MA, MK, dan YK. Kemudian secara garis besar sama saja eh, pusat dan kabupaten. Tadi ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dibagi menjadi dua lagi, Mas. Ada pemerintah daerah provinsi, yaitu gubernur, pemimpinnya. Kemudian ada pemerintah daerah kabupaten, yaitu bupati. Ada satu lagi, wali kota, itu yang pegang kota. Wali kota dan bupati sebenarnya sama saja, seperti itu. Kita tahu bahwa gubernur bisa dibilang pimpinan tertinggi daerah. Gubernur dibantu oleh wakil gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan pemimpinan di daerah, kemudian dibantu juga oleh sekretaris daerah dan beberapa dinas-dinas seperti yang kita ketahui. Di daerah pun sama, di daerah ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga sama. Hanya yang membedakan adalah cakupan kinerjanya. Kalau di provinsi itu ya daerah provinsi, kemudian nanti di bawahnya ada bupati tadi. Seperti halnya provinsi ya, kalau di bupati pun sama, di sama. Jadi pemimpin daerahnya adalah bupati, dibantu oleh wakil bupati, kemudian itu nanti dibantu juga oleh beberapa dinas-dinas yang lain.
untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah kabupaten. Di daerah pun sama juga ada dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu legislatif, di daerah tadi dari gubernur tadi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPR, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat apa-apa saja yang dilakukan selama kegiatan bupati atau gubernur memimpin selama 5 tahun. Itu biasanya laporan itu dilaksanakan atau dilaporkan setiap setahun sekali. Nah, itu dari kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan daerah dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Presida. Yeah. Satu lagi pertanyaan, Mas. Saya, Pak, Yeah. sini kan saya kan aduh belajar di jurusan ilmu pemerintahan. Nah, Yeah. motivasi kedepannya untuk saya dan penerus-penerus yang akan yang bekerja di birokrasi Indonesia ini, Mas. Oke, okay. Ya. Tak ada lagi? Oh, sudah cukup. Ya. Jadi seperti ini, Mas ya. Bagi ini saya sudah sedikit sharing juga cerita. Kalau dari Mas Saiful ini kan mata kuliahnya memang sesuai ya, artinya ilmu pemerintahan, kemudian nanti meskipun kita nggak tahu nanti apa ujungnya kita nasibnya kita di mana kan seperti itu. Nah, karena sama Saiful ini sudah di ilmu pemerintahan, kemudian melakukan tugas dan magang, Mas? Belum, belum. Oh, belum. Gini. Nanti magangnya pun kan nanti di pemerintahan pusat atau di pemerintahan daerah dan atau kota kan ya. Saya pribadi, Mas, saya ini kan jurusannya dulu waktu kuliah kan berbeda. Dulu saya perkebunan, kemudian saya diberikan tanggung jawab dan wewenang dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi anggota dewan. Ini sangat sangat bertolak belakang sekali dengan basic saya atau background saya. Jadi saya perlu penyesuaian yang luar biasa dari perkebunan ke tata kelola pemerintahan, baik itu birokrasi dan yang lain di dalamnya. Jadi saya rasa dengan perkembangan seperti ini, terus kemudian pemerintah Indonesia yang luar biasa, baik di pusat maupun di kabupaten ataupun di provinsi, Mas Saiful dan rekan-rekan mungkin yang di jurusan ilmu pemerintahan, saya rasa tetap harus konsisten ya, apa yang disampaikan di kuliah atau di dosen atau siapapun mentornya tentang birokrasi pemerintahan. Saya harapkan teori dengan nanti waktu pengaplikasian di lapangan atau prakteknya mengenai birokrasi sesuai gitu. Jadi kita tahu sendiri lah ya, yang ini bukan menjadi rahasia lagi bahwa birokrasi di Indonesia ini kan sekali panjang sekali. Orang ingin mencapai sesuatu atau meminta sesuatu pun itu sangat susah sekali, nggak simple gitu loh. Nah, kita misalnya mau ke pasar ya kita langsung ke pasar pulang selesai kan gitu. Kalau di Indonesia kan kita mau ke pasar harus belok sana belok sini, harus ke Pangkalan di sini mungkin ya, atau kemana dulu seperti itu. Jadi saya harapkan pelajari benar-benar mengenai ilmu pemerintahan, kemudian birokrasi di Indonesia, ilmu yang didapatkan di kelas dan di lapangan berbeda. Saya harapkan nanti diterapkan baik-baik, benar-benar nanti kita sama Saiful dan rekan-rekan diambil yang positif lah ya, yang seperti itu. Saya rasa
dengan generasi yang sekarang, generasi milenial, mungkin sekarang itu kan, nggak seperti dulu orang-orang kita di atas kita ya. Saya sekarang umur 30 mungkin berbeda dengan, di atas saya yang umur 40 sampai 50 tahun, pola pikirnya. Jadi, harapan saya Mas Saiful dan teman-teman juga semangat harus bisa menerapkan, eee, teori dengan, di prakteknya nanti di lapangan seperti apa. Seperti itu Mas ya. Oh, iya. Terima kasih, eee, terima kasih banyak, Bapak Prasuda, telah meluangkan Oke, waktunya untuk dapat mengisi, mini wawancara saya. Selebihnya ya ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.